Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Kak Ellen Rose. Kali ini kita akan membahas soal matematika di buku Mandiri untuk SMP MTS kelas 9. Di sini adalah edisi K13 revisi di latihan 1.3 halaman 4 sampai dengan 6 dengan subtemanya adalah bilangan berpangkat tak sebenarnya. Nah, kita langsung bahas ke soal nomor 47. Kalau kalian ingin mendapatkan nomor-nomor sebelumnya atau latihan soal sebelumnya, kalian boleh subscribe channel ini dan juga kalian masuk di playlist ya untuk kelas 9 Mandiri. Ya, buku Mandiri itu adalah jawaban atau pembahasan dari soal-soal yang ada di buku Mandiri. Nah, di sini untuk soal nomor 47, nilai dari 8 pangkat min 1 dikurangi 2 pangkat min 5 adalah, nah kita ingat kalau pangkat itu bernilai negatif, itu artinya adalah 1 per. Jadi 8 pangkat min 1 kita bisa hilangkan negatifnya, itu menjadi 1 per 8 pangkat 1. Ya, pangkat 1 di sini saya tidak tulis. Kemudian dikurangi, saya tulis kurangi 2 pangkat min 5 ya. Min di sini artinya adalah seper. Jadi 2 pangkat 5. Nah, kalau kita lihat kalimat ini, maka bilangan ini tidak bisa langsung dikurangi ya. Jadi penyebutnya itu kita jadikan sama terlebih dahulu. Jadi pertama penyebutnya adalah 8, sedangkan yang kedua 2 pangkat 5 ini adalah 32. Nah, 1. Nah, sehingga karena penyebutnya ini enggak sama, kita akan samakan terlebih dahulu ya. 8 kita samakan menjadi 32 karena 32 ini lebih besar daripada 8 ya. 8 itu dikali 4 itu sama dengan 32. Maka kalau yang bawah dikali 4, atas juga ikut dikali 4 ya. Jadi 1 kali 4 hasilnya adalah 4. Jadi 1 per 8 ini adalah 4 per 32. Kemudian dikurangi 1 per 32, ini tetap 1 per 32. Nah, setelah itu menjadi 4 dikurangi 1 baru bisa. Jadi 4 dikurangi 1, 3, ini 3 per 32. Jadi jawabannya ini adalah yang C. Oke. Nah, sekarang nomor 49. Nah, saya memilih soal ini karena yang ditanyakan adalah bentuk yang senilai ya, yang senilai atau yang sama nilainya dengan 10 pangkat min 5, itu artinya adalah 1 per 10 pangkat 5. Kita kurangi dengan 10 pangkat min 6, itu artinya adalah 1 per 10 pangkat 6. Nah, kalau bentuknya seperti ini, kita tahu bahwa 10 pangkat 6 itu nilainya lebih banyak daripada 10 pangkat 5. Jadi ini 10 pangkat 6, ini tetap 1 yang bagian atas. Kalau yang di sini 10 pangkat 5 itu kita jadikan 10 pangkat 6, itu berarti 10 pangkat 5 kita kalikan 10 kan? Ya kan? Kita kalikan 10 pangkat 1, berarti ini juga kita kalikan 10 pangkat 1 atau alias 10 ya. Jadi 1 kali 10 ini adalah 10. Ya. Berarti nah, sampai di sini berarti bisa kita kurangi karena penyebutnya sudah sama, yaitu 10 pangkat 6. Jadi 10 dikurangi 1, ini hasilnya adalah 9. Ya. Jadi 9 kali 10 pangkat 6, ini kondisinya dia di bawah, kita tarik ke atas. Nah, dengan catatan pangkatnya menjadi minus ya. Jadi hasilnya adalah 9 kali 10 pangkat min 6. Jawabannya adalah yang B. Oke, ngerti ya? Dari sini kalian bisa paham bahwa pangkat tak sebenarnya, yaitu pangkat negatif, itu bisa kita jadikan positif asal peletakannya itu diletakkan pada bagian bawah atau penyebutnya. Ya, kita nanti ya. Untuk soal nomor 50, di sini diketahui ada 4 pernyataan. Kita disuruh mencari pernyataan yang benar. Nah, kita masuk ke pernyataan pertama. Dibilang 3 pangkat min 2 itu sama dengan 1 per 3 pangkat 2.
Karena di sini pangkatnya negatif, maka dia akan berubah menjadi positif apabila pangkatnya ini terletak di bagian bawah, ya. Dan pernyataan satu ini adalah benar. Bagaimana dengan pernyataan kedua? 2 berpangkat positif yaitu 5 itu akan sama dengan 1/2 yang berpangkat negatif, ya. Jadi pangkatnya positif, kalau diubah bentuk menjadi pangkat negatif, dia terletak pada bagian penyebut, ya. Jadi ini bernilai benar. Kemudian 1/10 pangkat min 2 itu adalah 100. Apakah ini benar? Kita cek, ya. Jadi 10 pangkat min 2 ini terletak di bawah, dia bisa bernilai positif kalau dia terletak di atas, yaitu 10 pangkat 2, ya. Hasilnya adalah 100. Ini pun juga benar. Nah, bagaimana dengan yang ini? 5 pangkat min 2 itu artinya adalah 1/5 pangkat 2, dimana 5 pangkat 2 ini adalah 25, ya. Jadi 1/25 ini hasilnya adalah 0,04, ya, bukan 0,4 tapi 0,04. Sehingga pernyataan yang benar ini adalah 1, 2, dan 3. Nah, ini ya soal nomor 50. Kita lanjut lagi ke soal nomor 53. Nah, di soal ini ditanyakan adalah nilai X ini berapa. Dari bentuk penyelesaiannya 8 pangkat 5 dibagi 8 pangkat X, ini hasilnya adalah 16. Nah, kalau kita lihat di sini, maka 8 ini bisa kita ganti menjadi 2 pangkat 3, ya. Jadi 8 pangkat 5 dibagi 8 pangkat X, ya kan? Ini hasilnya adalah 16, itu adalah 2 pangkat 4, ya. Sehingga 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 5, itu artinya adalah 2 pangkat 15, ya. Dibagi 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi X, itu artinya adalah 3 kali X. Jadi 2 pangkat 3X, ya. Hasilnya adalah 2 pangkat 4. Nah, kalau kita amati bentuk ini, karena bilangan pokoknya adalah 2, maka 2 ini pangkat 15 dibagi itu sama aja dengan pangkatnya itu dikurangi, ya, kalau bilangan pokoknya ini sama. Jadi 15 dikurangi 3X, hasilnya adalah 2 pangkat 4, ya. Karena bilangan pokoknya sudah sama, jadi tidak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah 15 dikurangi 3X, ini hasilnya adalah 4, ya. Jadi boleh dong kita tukar tempat. Min 3 kita tukar ke sebelah kanan menjadi plus 3X, ya kan. Kemudian 15 ini tetap 15 karena dia tuan rumahnya tetap, ya kan. Kemudian plus 4 kita pindahkan ke sebelah kiri jadi minus 4. Jadi 15 dikurangi 4 ini adalah 11, ya. Jadi 11 ini adalah 3X. Maka berapakah nilai X? X ini adalah 11 dibagi 3, ya. 11 dibagi 3 ini artinya adalah 3. Jadi ini adalah 11/3 itu kalau dibuat pecahan campuran menjadi 3, 2/3, ya. Ini adalah nilai X nya. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut ke soal nomor berikutnya, ya. Ya. Oke, tentukan nilai dari 3 kali 2 pangkat min 11 ditambah 5 kali 2 pangkat min 11 dibagi 4 pangkat min 6. Nah, kalau kita lihat di sini, bagian yang sama itu adalah 2 pangkat min 11, ya. Pada bagian pembilangnya ini sama, maka boleh kita tulis menjadi 3, kita tambahkan dengan 5, kemudian kita kali dengan 2 pangkat min 11,
ya, dibagi 4 pangkat min 6. Nah, kalau bentuk seperti ini maka 3 tambah 5 itu adalah 8, ya. 8 kali 2 pangkat min 11 per, kita boleh ganti 4 ini menjadi 2 pangkat 2 ya. Boleh 2 pangkat 2 pangkat min 6, ya. Sedangkan 8 di sini boleh kita ganti dengan 2 pangkat 3. Ya kan? 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat min 11 per 2 pangkat, ini berarti perpangkatan yang dikalikan ya. Jadi 2 pangkat min 12. Ya. Sehingga karena bilangan pokoknya itu sudah sama, yaitu 2, berarti boleh kita tulis 2, kemudian pangkatnya 3, kalau dikali berarti ini ditambah min 11, ya kan. Kemudian kalau dibagi berarti dikurangi pangkatnya, yaitu min 12. Oke, sehingga ini menjadi 2 pangkat 3 dikurangi 11 ditambah 12, ya. Jadi 3 ditambah 1, ini hasilnya adalah 1 ya, plus 1. Jadi 3 ditambah 1 yaitu 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu hasilnya adalah 16. Nah, kita lanjut lagi nomor 55. Jika 3P pangkat 2 yang dipangkatkan lagi 2, nah ini artinya adalah 3 yang di dalam kurung ini semuanya dipangkatkan 2 ya. Jadi 3 kita pangkatkan 2, P menjadi 2 pangkat 2, berarti P pangkat 4 ditambah 4, ini 4 juga pangkat 2, P pangkat 4 ya. Kemudian per 3P kuadrat, berarti ini adalah 3 pangkat 2 P pangkat 2 dikurangi 2P kuadrat, itu artinya adalah 4P pangkat 2 ya. Ini hasilnya adalah 80. Nah, kalau kita lihat di sini, ini yang sama atas dan bawah itu adalah P-nya, bukan? Ya, kalau kita cek di sini, ini adalah P pangkat 4, sebelah sini punya P pangkat 4. Jadi ini bisa kita hilangkan atau kita keluarkan ya. P pangkat 4, kita tinggal lihat ini menjadi 9, 3 pangkat 2 ini adalah 9, ya kan? Kemudian ditambah 4 pangkat 2 ini adalah 16, dibagi atau per 3 pangkat 2 sama P pangkat 2 ya. Jadi ini P pangkat 2, P pangkat 2, sehingga P pangkat 2 nya ini keluar, boleh 3 pangkat 2 ini adalah 9, 9 dikurangi 4 ya. Nah, ini adalah 80. Oke, berarti P pangkat 2 ini kita coret P pangkat 4 jadi P pangkat 2, kemudian P pangkat 2 ini 9 tambah 16 ini adalah 25 ya. 25 dibagi 9 dikurangi 4 ini adalah 5 ya. Ini adalah 80. Berarti di sini 25 dibagi 5 ini adalah 5 ya, sehingga P kuadratnya itu adalah 80 dibagi 5 ya. Nah, berarti P kuadratnya ini adalah 16. Oke, saya tulis di sini ya. Jadi P kuadratnya itu adalah 16. P kuadratnya ini adalah 16 ya. 80 dibagi 5 sehingga P kuadratnya ini adalah 16. Oke, seperti ini ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Ya. Nomor selanjutnya yaitu nomor 58. Diketahui fungsi X itu adalah 10 pangkat 2X min 6. Jadi kalau saya tulis di sini fungsi X
itu rumusnya adalah 10 pangkat 2x min 6. Nah, bagaimana dengan fungsi 3? Jadi di sini nilai x-nya ini kita ganti dengan 3. Berarti rumusnya itu menjadi 10 pangkat 2 kali x-nya yaitu 3 dikurangi 6. Berarti hasilnya adalah 10 pangkat 6 dikurangi 6. 6 dikurangi 6 itu adalah 0. Jadi 10 pangkat 0, berapapun yang dipangkatkan 0 itu hasilnya adalah 1. Maka nilainya fungsi x sama dengan 3 itu adalah 1. Untuk soal nomor 60, soal nomor 60, tentukan nilai K yang memenuhi penyelesaian dari 2 pangkat K dikalikan dengan 4 pangkat K dikalikan dengan 8 pangkat K ditambah 4, hasilnya adalah 1. Karena di sini bilangan pokoknya ada 2, 4, dan 8, maka kita ubah bilangan pokoknya ini menjadi 2. Ya, jadi 2 pangkat K tetap 2. Bilangan pokoknya 4 ini kita ubah menjadi 2 pangkat 2, ya kan? 4 pangkat K kita kalikan dengan 8, ini kita ubah jadi 2 pangkat 3, ya kan? 8 pangkat K ditambah 4, ini hasilnya adalah 1. Nah, kalau seperti ini maka kita bisa tulis 2 pangkat K, kita akan hilangkan untuk tanda dalam kurungnya. Jadi pangkat 2 dipangkatkan K ini kita kalikan. Jadi 2 pangkat 2K kita kalikan dengan 2 pangkat 3 kali K yaitu 3K, kemudian 3 kali 4 jadi plus 12. Nah, ini sama dengan 1, ya. Nah, karena bilangan pokoknya ini sudah sama yaitu 2, maka kita tulis 2, pangkatnya kita akan gabungkan semuanya. Kalau bilangan pokoknya ini dikalikan, ya kan, maka pangkat ini ditambah. Jadi K tambah 2K tambah 3K plus 12. Nah, ini hasilnya adalah 1. Nah, 1 ini kita juga ubah menjadi bilangan pokoknya 2. Jadi 2 pangkat 0. Ingat ya, berapapun angkanya kalau dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Sehingga kita bisa coret karena bilangan pokoknya sudah sama. Tinggallah K tambah 2K tambah 3K. Ini totalnya adalah 6K plus 12, hasilnya adalah 0, ya kan? Nah, berarti 6K ini sama dengan plus 12 pindah ke sebelah kanan jadi min 12, ya, sehingga nilai K-nya ini adalah min 2. Nah, jadi nilai K adalah minus 2. Jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut ke soal nomor berikutnya ya. Ya, bagaimana dengan soal nomor 62? Di sini dalam kurung pangkat negatif 4, ini artinya pangkat negatif ini bisa kita hilangkan kalau kita tulisnya di bagian penyebut ya. Di sini dalam kurung pangkatnya jadi positif. Nah, ini artinya berarti 1 per negatif yang dipangkatkan 4, karena 4 itu genap, maka negatifnya ini berubah menjadi positif. Ya, kemudian 3 ini berubah jadi positif, saya tulis di sini. Kemudian 3 pangkat 4 itu berarti ini adalah 81. Jadi jawabannya adalah 1 per 81. Jawabannya yang B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 65. Bagaimana dengan ini? 1 per dalam kurung pangkat negatif 4, ya. Nah, pangkat negatif di sini bisa hilang kalau dalam kurung ini dinaikkan ke atas. Jadi 1/4 ini hilang, ya kan? Ini dinaikkan ke atas, jadi dalam kurung pangkatnya jadi pangkat 4. Ini artinya adalah 1/3. Nah,
Kalau bentuknya seperti ini, maka 1 kita pangkatkan 4 jadi 1, kemudian 3 kita pangkatkan 4 menjadi 81. Jadi jawabannya adalah yang B, 1/81. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Nah, ini adalah bentuk pangkat positif dari bentuk ini ya, soal ini. Nah, ini adalah, kalau kita perhatikan soal ini yang pangkatnya negatif itu adalah P pangkat negatif 2. Jadi ini, ya, P pangkat negatif 2 berarti ini tetap 3-nya tetap di atas. P-nya pangkat negatif berarti kita pindah ke bawah, P pangkat negatif 2. Kemudian Q-nya pangkatnya negatif berarti kita pindah ke atas, Q kita pangkatkan 3. Kemudian 6 kali 2 pangkat negatif 3, ini 2 ini juga pangkatnya negatif. Jadi kita turunkan di sini jadi 2 pangkat 3 di bagian bawah ya. Sehingga bentuknya menjadi 6 kali 3, ini bagian atas ya, kali Q pangkat 3 dibagi P pangkat 2 kali 2 pangkat 3 ya. Nah, kalau seperti ini berarti 6-nya ini bisa kita bagi dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 menjadi 2 pangkat 2 karena dibagi 2. Kemudian 6-nya ini kita jadikan 3 ya. Jadi yang atas tinggallah 3 kali 3 yaitu 9. Yang di bawah tinggallah 4 ya, 2 pangkat 2 yaitu 4. 9Q pangkat 3 per P pangkat 2. Nah, jadi ini hasilnya adalah yang B. Oke. Nah, bentuk pangkat positif dari soal ini adalah, perhatikan kalau seperti ini saya akan membuat soalnya menjadi bentuk A pangkat min 1 dibagi, itu artinya adalah per B pangkat min 2, kemudian kita kalikan C, berarti kali itu di atas ya, berarti kali C pangkat min 3. Nah, supaya pangkatnya positif berarti kita akan tukar tempat ya. Yang awalnya di atas seperti min 1 ini jadi di bawah, jadi A pangkat 1. Yang awalnya di atas jadi di bawah. Yang awalnya di bawah negatif jadi di atas positif ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut ke nomor soal berikutnya. Nah, saya pilih untuk soal nomor 69, tentukan bentuk pangkat positif ya dari soal berikut. Nah, seperti biasa soal berikut ini pangkatnya negatif. Jadi kita jadikan pangkat positif. Jadi A pangkat negatif 1 itu kita taruh di bawah supaya positif, A pangkat 1. Kemudian B pangkat negatif 3 kita taruh di bagian bawah, jadi B pangkat 3. Kemudian A pangkat 3 kita taruh di bagian atas, A pangkat 3. Kemudian B pangkat min 4 ini taruh di atas ya, menjadi B pangkat 4. Nah, kalau sudah seperti ini kita perhatikan di sini ada dua bilangan pokok yaitu A dan B. Jadi saya tulis di sini A dan B. Nah, A di sini adalah pangkat 3 dibagi itu berarti dikurangi 1. Ya, ini adalah pangkat 1. Jadi 3 dikurangi 1. Kemudian yang B ini adalah pangkat 4. Kita bagi dengan pangkat 3. Nah, berarti ini adalah hasilnya A pangkat 2, B pangkat 1. Nah, pangkat 1-nya nggak usah ditulis ya. Jadi jawabannya adalah A pangkat 2B. Nah, bagaimana dengan soal nomor 70? Nah,
Perhatikan untuk soal nomor 70 kita disuruh untuk menentukan bentuk pangkat positif ya, mengubah ke dalam bentuk pangkat positif. Nah, ini ada bagian pembilang dan ini adalah bagian penyebut. Kita akan mengubah bentuk pembilangnya terlebih dahulu ya. Bentuk pembilangnya terlebih dahulu adalah A B pangkat negatif 2. Negatifnya ini kita hilangkan, kita ubah menjadi per B pangkat 2. Kemudian dikurangi dengan negatifnya ini kita ganti menjadi 1 per A pangkat 1 ya. Nah, kemudian kita bagi dengan 1 ditambah. Nah, kalau yang di bagian bawah itu pangkat negatifnya itu kena pada A, berarti ini adalah B per A ya. Nah, bentuk ini kalau kita mau ubah ke dalam bentuk persamaan, kita akan menyamakan dulu penyebutnya, yaitu penyebutnya menjadi kita kalikan ya. Jadi B kuadrat kali A, boleh saya tulis menjadi A B kuadrat. Kemudian yang di bagian atasnya itu kita kalikan silang, yaitu A kali A. Ini adalah A kuadrat, kita kurangi dengan B kuadrat kali 1, yaitu B kuadrat ya. Kemudian dibagi per ini saya tulis dibagi ya. Kemudian di sini 1, ini 1 saya ganti dengan A per A. Boleh ya, 1 saya ganti dengan A per A karena di bawahnya ini adalah penyebutnya A ya. Jadi saya ganti A per A menjadi A ditambah B. Jadi ini bisa ya dijadikan 1, jadi A ditambah B per A ya, karena penyebutnya sudah sama ya. Kalau sudah seperti ini, maka A kuadrat dikurangi B kuadrat per A B kuadrat dibagi, ini kita bisa jadikan kali ya kan. A plus B per A menjadi A dibagi A plus B ya, sehingga atas punya A, bawah punya A kita coret. Nah, kemudian A kuadrat min B kuadrat ini karena keduanya adalah bilangan kuadrat, kita jadikan A plus B kita kalikan dengan A min B. Nah, seperti ini ya, per ini menjadi B kuadrat dalam kurung A plus B ya, kita kalikan atas kali atas, bawah kali bawah ya, sehingga yang sama kita coret ya. Jadilah A min B per B kuadrat, A min B per B kuadrat. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke. Bagaimana dengan soal nomor 71? Bentuk sederhana dari berikut ya kan berapa. Nah, dari sini kita akan mengubah pecahan yang pangkatnya negatif ya. Jadi A pangkat negatif 1 ini kita ubah menjadi 1/A, kemudian ditambah A pangkat negatif 2 ini menjadi 1/A kuadrat, kemudian dikurangi 6A pangkat min 3 ini kita ubah menjadi 6/A pangkat 3. Nah, seperti ini ya. Kemudian yang bagian bawah A pangkat min 2 berarti 1/A kuadrat, kemudian ditambah 3A pangkat min 3 berarti 3/A pangkat 3 ya. Nah, kalau kita buat samakan penyebutnya ya kan. Nah, ini menjadi yang bagian atas dulu. Ini ada A kuadrat, ada A pangkat 3, maka kita jadikan 1 menjadi A pangkat 3. Kemudian 1/A ini menjadi A pangkat 2, 1 ini menjadi A pangkat 1, kemudian 6 ini tetap 6 ya kan, jadi min 6/A pangkat 3 ya. Nah, kemudian ini menjadi sama penyebutnya yaitu A pangkat 3. A pangkat 3 dibagi A pangkat 2 dikali 1, ini adalah A, ditambah 3/A pangkat 3, tetap ya, ini adalah 3/A pangkat 3.
Nah, karena ini A pangkat 3 ini sama penyebutnya, jadi bisa kita coret ya, sehingga menjadi A kuadrat plus A min 6 dibagi A plus 3. Nah, kalau bentuk seperti ini maka kalian ingat akan aljabar ya. Jadi ini kita faktorkan, saya kerjakan di sini saja. Jadi A kuadrat plus A kuadrat plus A min 6, A kuadrat plus A min 6 ini kita ubah, kita faktorkan ya. Ini menjadi A kuadrat, ini adalah A kali A, kemudian 6 ini adalah 2 kali 3 ya. Karena negatif 6 itu berarti salah satunya harus negatif, karena plus A berarti ini plus 3, ini min ya. Kemudian kita bagi dengan A plus 3. Nah, dari sini berarti yang bisa dicoret ini adalah sekumpulan ini A plus 3 ya, sehingga jawabannya adalah A min 2. Seperti ini ya jawabannya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 72. Bentuk pangkat positif dari bilangan operasi berikut ini adalah, berarti ini A pangkat negatif 1 itu adalah 1 per A dibagi B pangkat negatif 2 itu berarti 1 per B kuadrat, kemudian dikali C pangkat negatif 3 berarti 1 per C pangkat 3 ya. Berarti bentuk pangkat positifnya yang baginya ini kita bisa jadikan ke kali, menjadi 1 per A kali B kuadrat kali 1 per C pangkat 3. Nah, kalau kita perhatikan di sini, yang bagian atas itu hanyalah B pangkat 2 ya, B pangkat 2, sedangkan yang bagian bawah ada A C pangkat 3 ya. Nah, jadi ini adalah yang B jawabannya. Oke. Demikian pembahasan soal kita pada kali ini. Kita jumpa lagi pada pembahasan soal berikutnya. Jika kalian ingin tahu pembahasan soal-soal sebelumnya, kalian bisa cek linknya pada kolom deskripsi. So, jangan lupa dukung channel ini ya dengan cara like, share, dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan pembahasan soal-soal berikutnya. Thank you.